A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali yang kita hormati pengurus mushola Baitul Amal. Kalau lah pakai mimbar aku tak cocok mushola nama lagi dah. Aku lah patut diurus di masjid Bapak Ibu. Karena kalau dihitung dari jumlah kakaknya, Bapak Ibu yang di sini solat Jumatnya ke mana? Jauh kan? Tak apa-apa Bapak Ibu. Sepakatnya dengan nenek mama. Ambolah membuka paluik tibunya ke mama cuba mimbar mereka. Prasarananya sudah cukup, tempat duduk bagus. Alangkah baiknya mushola ini kita resmikan menjadi masjid. Amin. Insyaallah. Selanjutnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bindang dalam nagari. Kapai tampik bertanya ke pulang tampik berbarito, serta budak kandung, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, anak-anak kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan syukur yang sangat mendalam, hampir separuh Ramadan. Malam kini kita masuk malam yang ke-13 kalau tidak salah. Artinya beberapa hari lagi separuh Ramadan telah berlalu. Tentunya bagi yang senang hati juga, bagi yang bersedih tetap bersedih. Tapi bagi orang yang imannya ada dalam jiwanya, dia bersedih. Mengapa begitu cepat Ramadan berlalu dari mereka, sementara ibadah yang kita lakukan belum cukup maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di penghujung Ramadan, di Ramadan selanjutnya tetap kita kuatkan tekad, ya, kuatkan ikat pinggang kata Rasulullah, agar tentunya di penghujung Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan darinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul ceramah kita malam kini kita beri judul makna hamba Allah yang sesungguhnya. Makna atau arti hamba Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mengapa judul ini kita angkat? Karena memang kita terlalu mudah mengatakan diri kita sebagai hamba Allah. Berinfak kita 200.000 dari hamba Allah. Berinfak 100.000 dari hamba Allah. Kalau kita alih bahasakan hamba itu kepada bahasa Indonesia, artinya itu budak. Berarti kalau ada orang mengaku hamba Allah, artinya budak Allah. Dan budak di zaman Nabi ada perbudakan. Ada jual beli budak dulu. Kalau seorang budak ingin memerdekakan dirinya, boleh jang jadi budaknya nih, maka dia wajib menebus dirinya dengan 30 ekor onta. Untuk paling murah gini di Madinah bagi yang umrah, yang paling murah untuk di Madinah di Mekah itu 30 juta. 30 juta kali 30 ekor 900 juta untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Maka dulu budak diperjualbelikan. Maka arti hamba Allah itu budak Allah. Kalau ada orang mengaku sebagai hamba Allah, artinya budak Allah, dia tidak boleh bebas. Manut harus patuh terhadap hukum-hukum Allah. Itu baru kita dikatakan hamba Allah. Karena dalam beberapa fikih dikatakan, untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah itu tidak mudah doh. Betul-betul harus mengikuti semua aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melenceng pun sebuah, maka masih bisa dikategorikan termasuk bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dengan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi Allah mengatakan gitu, kau wagi dunia kau kelolalah. Kau jadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Bercocok tanamlah, berusahalah, berniagalah. Kata Allah, segala rezeki yang kau dapatkan semata-mata datang dariku. Cie minta pun juga kata Allah, jangan kalian mencari tandingan-tandingan selain aku. Kalau bahasa Qurannya tandingan ku taghut. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wal ladina kafaru awliya'uhum taghut. Taghut apa? Yang lebih mereka cintai melebihi cintanya kepada Allah. Yang lebih mereka sayangi melebihi sayangnya kepada Allah. Yang lebih mereka takuti melebihi ketakutan kepada Allah. Berarti jujur kita masih ada tak yang lebih kita sayangi daripada Allah? Banyak. Masih ada tak yang lebih kita takuti selain daripada Allah? Banyak. Takut miskin, takut tak disabui orang, takut tak dipuji, takut. Maka lewat ayat tadi baca cara menjadi hamba Allah, Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 4. Kalau orang ingin batu-batu menjadi hamba Allah yang baik, lewati proses yang 4. Apa yang 4? Syariat, tarikat, hakikat, satu lagi ma'rifat. Itu kalimat yang acok gitu dengar tapi banyak dipelintir artinya. Kecil orang diambilnya lah diam, dipakuannya tangannya. Ndak taluk dipaku aku yang ma'rifat tu kecil. Tu salah artinya tu. Apa makna syariat? Kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin jadi hamba Allah, syariat itu kata Imam Al-Ghazali bagaikan lautan yang luas yang ada di depanmu. Ada laut di muka kita, tetapi lautan itu wajib ditempuh, wajib dilalui untuk sampai ke ujung sana ada tujuan. Syariat itu bentuk itu, bagaikan lautan yang luas yang wajib kalian lalui, tak boleh menolak. Artinya apapun aturan yang dibuat oleh Allah, jangan sekali-kali menolak. Sami'na wa ata'na. Apapun, contoh ibu-ibu, boleh tanya ke ibu-ibu, lagi pakai kaos kaki tiap hari keluar rumah? Lagi itu enggak? Pertanyaan kamu, kaos kaki itu wajib atau sunnah? Tuh banyaknya mengatakan sunnah. Wajib. Syariat itu tidak boleh dilanggar. Kenapa ibu-ibu pakai kaos kaki? Karena kaki itu aurat. Wajib hukumnya dan itu syariat. Syariat itu bantu lawi, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kita nak jadi hamba Allah, kita pilih syariat yang cocok-cocok dengan kita yang. Mana yang mudah-mudah kita ambil, mana yang sulit-sulit, tidak kita kerajo kalau aku tidak jadi-jadi. Contoh, diagi Allah sanang, duit kayu, serba mewah, serba lut, kita doanya alhamdulillah materi. Tapi ketika sekali mereka diberikan Allah sakit, diberikan Allah musibah, di situnya baru berubah. Disitulah Allah kecil yang tidak adil lah, Allah tidak sayang kayaknya lah. Ada dulu orang stroke di rumah ambo yang mau sedang mengobati, ambo 42 tahun baru mau start lah kena stroke. Orang umur 70 tahun tidak kena stroke dah. Bisa kita kosamo sadoi pula.
Makanya ketika apapun syariat, jalani. Itu dari Allah. Itu yang dikatakan syariat bagaikan lautan yang terbentang luas, yang wajib diarungi oleh setiap muslim. Setelah syariat, apa kata Imam Al-Ghazali? Tarikat. Makanya ini tarikat tu apa yang terbayang? Kalau ada kalimat tarikat, Bapak Ibu, apa yang terbayang? Basulua-sulua, tarikat-tarikat. Padahal makna tarikat itu adalah bahasa Arabnya tariqatul haya, jalan hidup. Syariat terbentang di muka kita. Jalan menuju untuk menempuh syariat itu apa? Apa kenderaan yang kita pakai? Itu maksudnya. Contoh, ikut lawi. Pakai apa kita menyuruh barang? Pakai apa mo? Sampan yang tak pakai mesin? Sampan hanya pakai dayung saja? Atau biduk yang pakai mesin? Atau kapal pesiar yang canggih yang sempat ado dengan kompasnya? Pilih yang mana? Dipakai yang pakai apa namanya? 2 bit tenaga, itu cukup. Dipakai pula yang pakai layar. Aduk kekuatan sampan pakai layar tau. Dibuat kain. Yang jadi masalah, layar tu kekuatan apa yang menggerakkannya? Angin. Tujuan luhui diambui-ambui di angin. Bagi orang kamangin kancang orangnya. Beruntung tu nyonya situ. Maka orang yang akan menjemput tarikat, jalan hidup yang benar, dia pasti memilih kenderaan yang terbaik. Sebuah kapal pesiar yang ada kompas, yang ada mesin canggih di belakang, agar dia sampai ke tujuan untuk menjalankan syariat. Artinya apa? Kalau ingin kapal aku rancak, inilah yang dikatakan ibadah yang betul-betul datangnya sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Bukan ibadah yang dibuat-buat. Bukan ibadah yang sampai ada orang mengatakan, kalau lah putui tarike, ndak usah solat lagi. Hasil guna lagi. Ingin bela Allah, eling wae. Aku salah pemahaman tarikat. Tarikat itu semua ibadah yang dianjurkan Allah Rasulullah jalankan. Baca Quran, tahajud, syuruk, semua yang ada dalil lakukan. Lah, syariat lah ada, kapal kadang lah ada. Ada yang ketiga, hakikat. Apa itu hakikat? Tujuan kamar. Kalau hanya sekedar jalan yang nampak, ada kapal besar, tapi tidak ada tujuan. Bapak Ibu pernah nak pergi ke Bukit Tinggi pakai Google Map? Siang pernah pergi ke kota naik auto, naik Honda, dia tidak tentu jalan pakai Google Map. Akhirnya pernah tak diputar-putarnya waktu Google Map kau. Lama nempo ke siko berbelok ke siko salah, belok ke siko salah. Padahal tujuan yang dicari di tengah-tengah tu ya. Maka artinya apa? Hakikat itu tujuan hidup kita apa? Maka seorang muslim yang sejati tidak ada tiap detik dalam kehidupannya selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua bisa yang lapih ingatan kita dari Allah ya. Apa itu? Ketika tidur dan ketika kita sedang berada dalam kamar mandi. Kalau lalu datang Allah tu. Kalau dalam kamar mandi boleh sekedar mengingat tapi tidak boleh dilafazkan. Selain dari itu semua wajib ingat Allah. Itu makanya dibuat hakikat hidup supaya jangan lupa dengan Allah. Jangan kalian berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bako agama kita melarang kita mendengar lagu-lagu dunia. Bako Islam melarang kita mendengar lagu-lagu Minang, Ratok. Kenapa? Semakin kecewa dengan keputusan Allah. Cubalah ibu-ibu bercakap je laki. Laki lah seminggu tak pulang. Badanga pula lagu niada niati burung saja tak lupa pulang. Tambah sadia tambah kue. Tambah sedih tambah kue bu. Akhirnya ibunya cari-cari tali sauleha je gantung dirinya situ. Kenapa? Setiap yang melalaikan mengingat Allah berarti itu sudah melenceng dari tarikat. Dari hakikat. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup seorang hamba apa? Ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang yang betul menjadi hamba Allah, ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Dima pun tak kena Allah. Dia tidak boleh melepaskan ingatan dari Allah. Dibuatlah aturan. Salah satu aturan Rasulullah, Nabi mengatakan, Rasulullah melarang kita main catur acok-acok.
Bapak Ibu tahu main catur bukan diharamkan, tapi dilarang acok-acok. Kenapa? Ketika main catur tuh ingatan kita terlewat kepada Allah Ta'ala. Apalagi judi online, apalagi main slot, apalagi main game online, yang rata-rata melupakan ingatan kita kepada Allah. Karena hakikat hidup semata-mata ingat Allah dalam kondisi apapun. Senang ingat Allah, susah ingat Allah, kondisi apapun ingat Allah. Ini hakikat hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Arti mana ibadah itu apa? Selalu mengingat Allah dalam kehidupannya, dalam kapanpun, dimanapun dia berada, ingatannya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah bantu itu kita menggalih tak karena Allah, tak jadi penutur dia. Nak berbuat zalim tak karena Allah, tak jadi maksiat kepada Allah. Ingatan kepada Allah itulah hakikat hidup. Subhanallah. Lalu yang terakhir, apa itu ma'rifat? Syariat sudah, lautan terbentang. Tarikat sudah, punya kapal besar. Ilmu lah ada, punya kekuatan untuk menyebarang. Hakikat tujuan sudah jelas. Lalu yang terakhir ma'rifat, pengetahuan tentang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Agama itu tanpa ilmu rancu. Makanya kini jadi masalah kita adalah, kan nampak di ibu-ibu, nak mohon maaf ya, di pesantren seorang ustaz memangan muridnya, melakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Kita tidak menyalahkan ustaznya. Inilah punya syariat, dah tahu ya. Kapanya lah tahunya. Tapi dia tidak mengamalkan ilmu dalam kehidupannya. Melenceng jo jadinya. Tetap digoda oleh syaitan laknatullah. Tapi mohon maaf, jangan sampai pula kita mencurigai saudara ustaz. Ada ustaz yang mensodomi muridnya. Ada seorang ustaz, mohon maaf, waktu seminggu menjelang Ramadan kami pertemuan di kantor Kemenak, aula lantai 2. Apa yang terjadi? Hati-hati dengan LGBT. 9 balai kabupaten di Sumatera Barat, nomor 9 kita penganut LGBT di Sumatera Barat, Pasaman Barat. Labara jumlah LGBT di Pasaman Barat lah hampir 1000 orang. Itu datanya akurat. Kalau ibu buka Play Store di HP itu masing-masing, lah ada lo aplikasi LGBT, lah ada aplikasi guys. Nauzubillah. Negara Asia pertama yang melegalkan LGBT, Thailand, 2009 balik. Mohon maaf, amun nak berkampanye do. Kini musim tahun politik. Kenapa LGBT di Thailand jadi bisa dilegalkan? Banyak anggota dewan yang penganut LGBT duduk di situ. Lah duduk C2 jadi anggota dewan di pusat, dibuatnya lah undang-undang pengesahan LGBT. Akhirnya apa? Bebas LGBT di Thailand. Kalau Perancis lah lama, Amerika lah lama, alasannya HAM. Sementara dalam agama kita, siapa kaum yang dihancurkan oleh Allah? Kaum Sodomi, Nabi Lut. Tapi mulai-mulai pergerakan LGBT nampak. Kalau ada orang berzina di hotel, laki-laki pedusi, bisa digrebek, bisa dihancuan. Kalau laki dengan laki-laki, baca menggerebeknya. Tidak ada alasan. Dan itu menjamur hari ini Bapak Ibu. Demi Allah, patang ambo di kampung satu merukiah seorang lesbian. Perempuan suka dengan perempuan. Sama-sama kuliah di Padang. Maaf, pengedar sabu yang pakai sabu masih bisa diubek. Pecandu judi online masih bisa diubek. Tapi kalau sudah penganut LGBT, UBEC melakat Israel. Karena otak ini carinya. Dan Pasaman Barat tidak menyangkut gitu doh, dari paling bawah melesat jadi nomor 9 di Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Salah satu halnya kita tidak lagi bisa menjadi hamba Allah yang baik. Syariat kita langgar, jalannya kita belok-belokkan, kapalnya tidak tentu arah tujuan. Pengenalan tentang agama pun ma'rifatullah, bagaimana Allah kita tidak mau tahu. Maaf, 10 tahun yang akan datang kita akan kehilangan generasi. Jangan salah Bapak Ibu, survei membuktikan 75% remaja muslim hari ini tidak pandai membaca Al-Quran. 75% tidak pandai baca Quran. Contohnya Bapak Ibu, dari Ramadan ke Ramadan, tambah payah mencari ustaz untuk ceramah di masjid. Kalau datang Idul Fitri, Idul Adha, ala payah mencari khatib untuk memberikan penyampaian khutbah. Dan luar biasa, kami sebelum Covid sering mengisi ceramah di pesantren Ramadan anak-anak remaja.
Di bawah tangan kami walaupun 800 orang dulu Bapak Ibu dihadui seorang diam saja. Kini kami menyerah Bapak Ibu. Tadi siang kami di SMK 1 Kinali. Tidak ada lagi perubahan pergeseran nilai itu semakin jauh. Berceramah di muka ndak adu dia cun di anak-anak gitu loh. Maka kembalilah kepada falsafah Minangkabau. Ya, kearifan lokal kita tumbuhan balik. Apa kearifan lokal kita? Dulu tekanan deh Bapak Ibu semua ibu. Di sarahannya di rumah ayah kita mengaji kabuya. Kabuya gitu. Apa yang bau cie? Rotan. Bau rotan basarahan anak. Kecil kita, buya kok macam-macam anak ziko libeh je rotan ko. Akhirnya anak salah di libeh rotan dek buya. Sampai di rumah mengadu gitu pangano anak tu. Tambah libeh. Kini kalau ada anak kita kan dipicik di sekolah, abang kak seketik langsung ke polisi dan guru masuk. Makunyo lembek-lembek anak-anak kita gini. Kearifan lokal falsafah Minangkabau tu wajib kita. Ambo pribadi dulu diantar ayahmu kai pai mengaji tampe buya dak pakai rotan dah Bapak Ibu, pakai iku ikan pari. Tahu iku ikan pari? Tajam tu. Asalkan ila cuit di buya kwa. Gores-gores ko. Mengadu ke rumah kan ditambah lo di ayah. Tapi apa yang kita lihat dulu falsafah Minangkabau, bantu itu kareh ajaran buya gitu kayak gitu. Jadilah gitu Bapak Ibu. Jadi, tapi cari anak-anak gitu gini. Maka ini penting Bapak Ibu renung-menungkan. LGBT, narkoba, judi online ini masalah besar sampai hari ini. Kalau tidak menjadi hamba Allah yang baik, tidak menjadi orang tua yang baik, nanti suatu saat apakah tidak akan bersedih hati Bapak Ibu? Bangkit gitu di mahsyar, tidak lagi bisa saling tolong menolong satu sama lain. Ayah tak mampu menolong anaknya, anak tak mampu menolong ayahnya. Siapapun di saat itu memikul pahala dan dosanya masing-masing. Apa caranya nih? Jadilah hamba Allah yang baik. Syariat jalankan dengan baik. Jangan dipilih-pilih ya. Yang kedua, tarikat mana jalannya? Jalan yang lurus, jangan cari yang lain. Jangan cari jalan-jalan yang tak ada pada tampil Al-Quran dan Sunnah. Kini banyak aliran sasek. Bahkan patang untung capek tahu ada agama baru di Pasaman Barat namanya Bahama. Tapi informasi nak? Apa itu Bahama? Menyatukan semua agama. Buddha, Hindu, Islam, Kristen. Kata mereka semua agama sama. Makin berat. Maka tarikat itu apa? Jalan yang lurus. Jalan yang ada sumbernya. Terus apa lagi hakikat? Tujuan agama. Jangan awak dihancurkan dunia. Kita berlomba-lomba membangun rumah besar. Membeli mobil baru. Tapi lupa dengan tujuan akhirat yang sesungguhnya. Betul apa tak Bu? Aduh Pasaman Barat kecilnya nak. Jangan sekolah lain. Nak kuliah. Sawit ayah 20 hektar. Kalian berampik kakak beradiknya. 20 hektar bagi ampik dapat berapa seorang? 5 hektar seorang. Kini pun kalian kuliah tak ada ke gunung cari kerajo payah. Ini bahaya pemahaman seperti ini. Kalau kita benar cara fikir, mengkuliahkan anak bukan untuk jadi PNS saja. Merubah pola fikir mereka agar mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat. Lalu ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, apabila mereka bertanya tentang aku kepadamu, katakan aku dekat. Dan nampakkan aku lewat tanda-tanda penciptaanku, kata Allah. Gunung dibuat Allah, laut dibuat Allah. Jadi perlu berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jarang berfikir ke situ. Dan kita pikir bahawa gaji kita bertambah. Bahawa anak kita senang di kemudian hari dunia ya. Sementara dia tidak solat, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah risau kalau anak hari ini tidak pandai baca Quran. Kalau orang tua sia-sia, mati kita bisa dibangkitkan di mahsyar. Setiap anak yang tak pandai baca tulis, tak pandai tentang agama, yang orang tuanya tidak memberitahu kepadanya, maka yang akan menanggung dosanya adalah ayah dan ibunya sendiri. Maka ada kisah. Orang tua lah masuk surga, anak masuk neraka. Ditanya oleh orang malaikat kepada anak yang masuk neraka, kenapa engkau masuk neraka? Orang tua aku tak pernah mengingatkan aku tentang Allah. Dibaliklah Bapak Ibu. Orang tua yang masuk surga dimasukkan ke neraka. Anak yang masuk neraka akhirnya dipulangkan ke surga karena orang tuanya tidak peduli dengan kehidupannya di dunia. Wallahu bisawab. Jadi jangan mudah mengatakan hamba Allah. Yang dikatakan hamba Allah itulah budaknya Allah. Maka seorang budak wajib patuh dan tunduk kepada majikannya. Apapun yang disampaikan majikannya dia lakukan selagi apa yang disampaikan itu benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan Allah kerajuan. Kalau haram kita Allah tinggalkan. Kalau halal kerajuan.
Ingatlah Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah barulah kita bisa diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.